Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama dengan Ujung Maid Podcast. Semoga selamat dan sehat semua. Dan sangat luar biasa pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Daeng Kulade. Aduh, Kak Subhanallah. Ihsan. Luar biasa, beliau adalah salah satu guru keren kami saat ini di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, yang dimana telah banyak mengajarkan seni yang memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam kepada para santri. Ya, untuk itu mari kita sapa dulu Deng Icang. Assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, tidak pernah sebaik ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, Deng Icang selaku pegiat seni ya, di mana beliau menggali nilai spiritualitas melalui dunia seni. Boleh mungkin Deng kita ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya asal mula perjalanan tak di dunia seni ini. Oke. Sebenarnya kalau kita sedikit agak teoritis, memang habitus saya seperti itu. Jadi kalau Pierre Bourdieu itu bilang habitus. Jadi habitus saya dari kecil itu sering dipertemukan dan diperdengarkan dengan dunia seni. Jadi bapak saya pemain suling, pemain gambus, juga pemain kecapi, biola juga. Tapi di kampung, di Tacipi, Ulaweng, ya, desa Mendungi kami tinggalnya. Ibu saya adalah seorang penyanyi. Ibu saya seorang penyanyi dulu. Jadi kan keduanya sekarang berusia kurang lebih 80 tahun. Kakak saya, jadi selain saya di jurusan seni, kakak saya yang nomor 2 juga seni tapi seni rupa. Yang nomor kakak keempat, saya anak kelima itu jurusan seni musik. Jadi kakak saya yang sekarang kebetulan jadi polisi. Tapi dulu dia mengajarkan saya juga tentang seni, bermusik. Ya meskipun dia kemudian memilih untuk menjadi polisi. Ya. Oke, dari berbagai perjalanan itu, apakah menjadi dasar yang memotivasi kita untuk menggeluti dunia seni itu, Kak? Ya, selain habitus keluarga, habitus pergaulan. Jadi bagaimanapun lingkungan juga sangat mempengaruhi. Di luar sekolah, di luar keluarga, saya juga banyak bergaul dengan musisi, seniman kampung ya. Ya sebut saja dulu pemain organ tunggal dan lain-lain. Tapi saya cuma hanya menonton. Tapi dari situ juga sedikit banyak mempengaruhi bahwa ternyata lewat seni kita bisa ketawa, bisa hidup. Betul. Karena saya banyak melihat contoh banyak orang yang bisa hidup di situ. Dan yang lebih baik, yang paling penting saya lihat adalah dari persoalan solidaritas, pergaulan, sama pertemanan. Saya melihat ada nilai itu di dalam seni. Oh iya, berarti betul-betul ya perjalanan hidup ini memiliki kesan yang luar biasa. Ya, saya naik panggung pertama itu kelas 0 kecil, TK. Wah, TK. Dahsyat sekali. 0 kecil ya. Ya. Jadi sahabat Ujung Mic ini ternyata kalau kita melihat perkembangan sekolah saat ini, Kak Icang ini atau Deng Icang ini bisa menjadi inspirasi ya. Beliau dari kelas 0 kecil sampai ya, S3. Sampai S3 itu ternyata luar biasa bisa tampil di berbagai panggung ya. Kemudian Kak, apa yang kira-kira berkesan ataukah mungkin begini, suka duka perjalanan Deng Icang ini di dunia seni? Yang pertama, karena tidak ada patron. Ya, kita ke pribadi dulu. Ya. Tidak ada patron di kampung halaman. Dulu seni itu dipandang sebelah mata. Ya, kalau misalnya musik, gitar misalnya, ya mau saya pakai bahasa selingian bahasa logat-logat Bugis nih. Iya. Karena agak kaku ini kita di Bone soalnya. Kita di Bone ini. Ya. Di kampung itu orang melihatnya seni itu masa depannya apa? Nah itu yang pertama. Yang kedua itu memang tidak ada patron. Patron paling jauh ya
eh, paling jauh itu waktu itu ya kalau artis bukan patron karena bukan di kampung. Jadi di kampung halaman itu patron itu elektron, Ya. organ tunggal, sama pengamen. Oke. Yang paling dekat ya. Mau jadi pengamen, kenapa dan seterusnya. Ya, tapi alhamdulillahnya di keluarga saya itu tidak pernah tidak pernah memaksa untuk ke satu bidang. Tidak pernah. Karena saya dulu memang bingung antara olahraga dengan seni karena takraw di kampung saya juga berkembang cukup pesat. Tapi lagi-lagi tidak ada patron. Oke. Nah, yang paling sebenarnya menjadi kendala ketika di kampung halaman ya, termasuk alat. Nah, itu kita bahasa Bugisnya macinin lihat orang di televisi. Iya, betul. Nah, karena seni itu ya beda dengan matematika. Kalau jago kok matematika pintar. Cocok. Kalau jago seni berbakat. Bahkan di sekolah kami hanya istimewa ketika jadi begini, dalam 1 tahun seni di sekolah baik SD, SMP maupun SMA itu baru penting di tanggal 1 sampai 20 Agustus. Karena Karena ada lomba. ada lomba. Baru penting. Ya, ya. Padahal itu salah satu bagian dari kecerdasan manusia. Oke, Ya. betul. Kan ada 9 kecerdasan musikal, numerikal dan seterusnya. Oke, baik. Ya. Berarti salah satu kecerdasan yang bisa terekspresi ini ketika kita menggeluti dunia seni ya. Ya. Saya dengar-dengar Kak, kita ini sudah menjajaki S3 di luar Sulawesi Kak ya. Ya. Dan sudah kiprah secara nasional bahkan internasional ini luar biasa karirnya. Tapi kok gini, kok mau-maunya gitu, mau-maunya mau datang ke ujung melatih anak santri yang tergolong jauh dari kota kabupaten dan kita kayaknya punya semangat tersendiri kalau datang Ki. Kenapa bisa begitu Kak? Saya tambah satu, bahkan meninggalkan tugas sebagai PNS. Bahkan meninggalkan tugas sebagai PNS, sahabat Ujung Mic. Ini ngeri banget ini. Bagaimana ceritanya itu Kak? Kenapa kemudian mau datang? Ya pertama, saya mau mengabdi di kampung halaman. Ya. 11 tahun di Pulau Jawa. Kemudian jadi saya mengajar dulu pertama di Universitas Negeri Makassar, UNM, Institut Kesenian Makassar. Oke. Di UNM itu dua fakultas, di Fakultas Seni dan Desain dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Jadi terus saya ke Jakarta di Polytechnic School of Creative Arts, ya. Itu dulu IMI, Institut Musik Indonesia. Iya. Terus sekarang statusnya masih sebagai tercatat sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang, meskipun saya sudah meninggalkan itu selama setahun lebih. Ya, tidak pernah masuk kantor karena lagi-lagi bukan karena mau meninggalkan tanggung jawab, justru karena panggilan tanggung jawab. Jadi itu dulu. Bukan karena meninggalkan tanggung jawab sebagai pegawai negeri, tapi karena tanggung jawab. Wah. Ya, ini agak anomali. Sebenarnya tugas negara, tapi di satu sisi ada 2 hal yang membuat saya kembali. Pertama, memang cita-cita saya dari dulu ingin sekali menghidupkan seni di pesantren. Ya. Yang saya lihat di Jawa ada beberapa contoh tapi sedikit. Tapi dari situ saya punya impian yang besar. Kemudian yang kedua, di bawahnya ada 48.000 anak putus sekolah. Jadi 2 ini cita-cita saya kembali. Selain cita-cita pribadi, memang karena orang tua sudah tua, 80 tahunan dua-duanya. Jadi saya ingin kembali mengabdi di kampung halaman. Kenapa memilih pesantren dan 48.000 anak putus sekolah ini? Ya. Jadi belasan tahun di Jawa, itu saya pasti tetap memotret kampung halaman. Loh, orang seperti saya tidak bilang tidak ada orang seperti saya di Bone. Ya. Orang seperti saya di Jawa banyak sekali nih. Dan itu bisa diisi oleh banyak orang. Sedangkan di Bone sendiri, orang seperti saya belum tentu ada 5 atau 10. Nah, jadi saya harus pulang itu. Nah, pesantren, kenapa saya juga memilih pesantren? Selain Andre Guruta, Prof. Nasruddin Umar juga pas ketemu itu membahas tentang bagaimana seni di pesantren dan bagaimana bisa bekerja sama dan ikut turut mengajar di pesantren. Pesantren di luar sana itu identik dengan, maaf dan tanda petik, jauh dengan seni. Ketika seni dibahas di pesantren,
Nggak mau kayak kayak pesantren dan seni itu kayak sesuatu yang jauh, ya. menjauh. Tapi ini salah satu misi sebenarnya. Bagaimana menghidupkan seni di pesantren? Mungkin setelah itu jawabannya akan mungkin ada pertanyaan nanti yang mengarah ke sana. Saya coba jawab di situ. Intinya ini mengabdi di kampung halaman. Karena ketika orang bekerja dan saya kuliah S1 di Makassar, S2, S3 di Jogja, biasanya itu pikirannya orang ke kota. Aduh, betul. Kalau semua kita pikirannya ke kota mencari Tuhan, siapa yang tinggal di kampung? Jadi luar biasa ya. Beliau belasan tahun berada di Jawa, ya bahkan sudah ngajar sebagai abdi negara ya di salah satu perguruan yang luar biasa. Tapi memilih balik kampung karena tujuannya bagaimana ingin mengembangkan seni di kampung sekaligus punya daya manfaat yang luar biasa kepada masyarakat ya. Dan saat ini kan Deng Icang ini selaku salah satu pembina kami di Pondok Pesantren Al Ikhlas sebagai pembina seni ya. Bahkan salah satu inspirasi beliau hadirnya orkestra pertama di Indonesia perempuan ya. Perempuan berhijab. Perempuan dan perempuan berhijab. Perempuan dan perempuan berhijab. Nah, kira-kira Kak, bagaimana sih apa istilahnya ya? Hal-hal yang Deng Icang ini targetkan kepada santriwati tersebut. Kenapa sih harus santriwati dan kenapa harus berhijab? Jadi begini, di masyarakat kita itu sebagian besar orang itu pertama seni itu dianggap hanya sebagai hiburan semata. Jadi hanya profan. Jadi seni itu tidak ada dimensi religius dan lain-lain, itu tidak ada itu. Hanya profan. Jadi dianggap menjauhkan manusia dari Tuhannya malah. Ada juga yang seperti itu. Ada yang malah lebih ekstrim lagi mengharamkan karena ada suatu ada banyak mungkin bacaan atau bagi saya justru mungkin sedikit bacaannya. Betul. Jadi kadang-kadang memang orang baru belajar membaca itu seperti itu. Dan itu dirasakan oleh semua orang yang baru belajar berliterasi ria, apalagi literasi dalam hal agama. Yang dilihat adalah apa yang haram halal. Jadi seolah-olah haram halal ini sangat sempit begitu. Betul. Nah, kenapa santri, kenapa perempuan, dan kenapa hijab? Ya, kalau hijab yang paling pertama adalah karena santri pasti berhijab. Yang kedua, kenapa perempuan? Jadi begini, perempuan di Sulawesi Selatan paling khususnya itu sangat terbatas. Apalagi ketika sekolah itu terbatas untuk wilayah itu. Apalagi wilayah seni, ya paling hanya orang tua yang mengerti, yang mengizinkan. Nah, secara look, kenapa tidak dicampur? Jadi ya saya sebenarnya punya, kenapa kemudian orkestra di perempuan? Karena kalau laki-laki dan laki-laki itu sudah biasa. Jadi yang tidak biasa adalah ketika semua perempuan berhijab dan santri. Santri. Yang notabene di luar sana yang seni itu jauh dari pesantren itu jauh dari seni. Nah, kenapa sih kan seperti itu? Jadi saya melihat ini adalah sebuah tunas sebenarnya. Jadi tidak hanya orang lihat sebagai seni dan santri, tapi membuka cakrawala berpikir orang-orang sana. Jadi ada bahasa di Bugis, kodena 7 mata, dena mata tepe. Nah, setidaknya dari pesantren, perempuan berhijab dan seni, bahkan ini musik orkestra dan notabene alat musik Eropa, bisa diperlihatkan dan dilihat oleh orang banyak, itu bisa langsung merubah mindset seseorang. Ya pasti banyak merubah lah. Nah, jadi ini kasarnya ini adalah sebuah misi bagaimana merubah
cara berpikir manusia, Iya. tapi dengan laku. Laku. Kalau kata orang Bugis, gau. Gau ya. Iya. Wah, jadi luar biasa ya. Laku. Ya. Jadi apa nih? Gau mapa bete sada ya. Ya. Aduh. Sada mapa bate sada ada, mapa bate ada, mapa ada bate mapa gau, bate gau, gau mapa nasa Gau tau. apa nesata. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ya memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam ya. Iya. Jadi kalau mau sahabat Ujung Maid Podcast lihat nuansa-nuansa Eropa, ya, jalan-jalan Ya, ke pesantren ke Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas, joke-joke gimana. Iya. Dan gini Kak, biasanya kan seni itu identik dengan penguatan karakter juga. Iya. Bagaimana kita kaitkan istilahnya melakukan sebuah pelatihan khususnya di bidang seni sekaligus menanamkan karakter Kak. Bagaimana pola yang kita lakukan itu Kak? Oke. Saya agak teoritis ya. Iya ya, enggak Agak. apa-apa. Jadi ada dua, ini agak metodis dan teoritis. Pertama secara metodis. Jadi karakter ya. Jadi kita garis bawahi dulu. Seni itu bukan tujuan. Iya. Seni itu adalah cara menuju tujuan. Oke. Saya rasa itu banyak, bahkan dalam agama juga itu dipakai. Jadi sama halnya ya terus terang saya pun berpikir Islam adalah cara saya. Oh ya. Ya. Begitu pula dengan seni adalah cara saya, tapi ini punya tujuan yang berbeda. Nah, bicara tentang tujuan, berarti kalau seni bukan tujuan, berarti bukan jagonya yang menjadi tujuan. Iya. Karena kalau jagonya yang menjadi tujuan, kita cenderung melupakan banyak hal. Oke. Fokus latihan, tujuan hidup lupa. Wah. Nah, atau bahkan kalau ketika jadi jago menjadi tujuan, oh itu sudah salah itu. Ya, ya, ya. Nah, karena seni itu tidak berakhir di karya, bubunyian, gambar, mungkin rekam layar dan lain-lain. Bukan. Itu adalah metode. Nah, bicara tentang metode, yang paling pertama dan utama untuk santri, karakter ya ini kita Ya, bicara betul. karakter, membuat mereka senang dulu. Oh, buat senang ya. Senang dulu. Ya. Saya teringat ada konsep dari Jacques Rancière, seorang filsuf Prancis. Itu dia bilang tentang bahasa Inggris all men have equal intelligence. Oke. Jadi all men have equal intelligence. Jadi semua manusia itu setara dalam hal intelijensi. Intelijensi, ya. Ya, semua hal setara dalam intelijensi. Yang mendorong kesetaraan intelijensi dan anggap lagi semua orang tuh bisa pintar. Apapun itu. Apapun itu. Dia mau pelajari apa itu bisa sebenarnya. Ya. Yang mendorong itu satu, kehendak. Nah, sebelum kita sampai ke karakternya anak-anak, kehendak dulu yang mau kita capai. Kalau tidak ada kehendak, nonsen. Tidak mungkin mereka mau belajar dengan giat. Nah, salah satu yang membuat kehendak ini muncul adalah membuat mereka senang. Karena dunianya adalah dunia umur segitu. Nah, anak-anak umur segitu sukanya apa? Nah, itu nanti mungkin lebih intim. Baik. Ya. Nah, anak-anak seperti itu sukanya apa? Jadi, jangan mikir dulu bahas tentang pelajaran apa. Ya. Sesulit apa pelajarannya. Saya berani jamin tidak ada pelajaran yang sulit. Yang membedakan hanya kehendak, kata Rancière. Nah, saya turunkan kehendak. Pertanyaannya selanjutnya, yang mendorong kehendak apa? Ini yang sulit. Kalau Rancière dengan gampang mungkin bila bilang kehendak, bukan dengan gampang karena dia juga sangat susah sama itu. Tapi kata kehendak itu seolah-olah gampang. Tapi bagi saya sebagai pengajar yang harus gonta-ganti metode itu susah. Oke. Akhirnya saya menemukan satu kata, yaitu juga ada dalam disertasi saya, sumange. Sumange ya. Iya. Sumange ini sangat lokal di Bugis. Harus ditemukan dulu itu sumange, nah baru bisa. Nah, kita ke karakter. Dalam seni, kita khusus bicara orkestra, tidak usah dulu yang lain, karena banyak seni musik, tari, teater, rupa, dan lain-lain. Di orkestra sendiri, itu mirip sama tentara. Iya. Harus bareng-bareng, harus ngumpul bareng, harus semua membaca hal yang sama, Ya. bumbu bebunyiannya harus bareng-bareng, dinamikanya harus sama dan seterusnya. Ya sangat tentara, tapi militeristik ini militeristik yang positif.
maksudnya kan ya semua militer ya positif pastinya karena nah, militer dalam hal ini bukan mengajari anak kecil untuk baris berbaris dan bukan, tapi militeristik dalam musik itu sangat positif. Nah, akhirnya ketika ada yang terlambat, temannya pergi memanggil jangan terlambat misalnya. Ini baru di luar, ini belum prakteknya ini. Baru dalam posisi latihan. Saling tunggu menunggu, ada yang sakit, bagaimana supaya menjenguk dan lain-lain. Jadi baru dalam ranah sosialnya di seni itu sudah mengajarkan banyak hal-hal yang berkarakter. Nah, belum lagi ketika mereka bermain. Tidak boleh besar bunyinya nuku daripada temanku. Tidak boleh besar sekali bunyinya sana. Harus kumunculkan ini yang sebelahku dan seterusnya. Jadi empati. Empati itu sudah mulai di situ. Empati sudah mulai. Kepemimpinan dan lain-lain. Oke. Ya, baik Kak. Ada hal yang juga menarik ya yang pernah disampaikan oleh Andre Gurutta ya. Siapa yang tidak memiliki jiwa seni, maka hatinya akan kasar. Ya, kira-kira bagaimana kita menanggapi statement Andre Gurutta itu, Kak? Nah, menyambung dari yang saya jelaskan tadi, salah satu contoh kecil adalah tenggang rasa empati. Latihan tenggang rasa empati dalam musik misalnya, itu contoh tidak boleh terlalu besar karena nanti tenggelam temanku. Itu sudah mulai melatih ego. Padahal dalam musik itu semakin terdengar semakin tapi tidak, itu lambat laun akan melatih ego. Itu salah satu. Yang kedua, masalah hati kasar jadi begini. Bahasa seni itu tidak sama dengan bahasa keseharian. Itu. Pernah mungkin dengar musik saja tanpa lirik? Atau begini, saya bilang begini. Weh, kenapa senang sekali Kak saya dengar musik-musik sedih? Ini ada dua emosi yang berbeda nih. Senang mendengar musik-musik sedih. Nah, itu sudah jadi bahasa musikal, bahasa seni itu sudah berbeda dengan bahasa dalam artian aku, kamu, mengapa dan lain-lain. Bahasa bukan bahasa yang. Nah, saya senang mendengar musik sedih. Nah, itu anomali yang berbeda. Itu sekaligus menunjukkan bahwa seni bahasanya beda. Pernah kita dengar musik biola misalnya, meskipun kita tahu itu anunya muhabbatain, biola, alunannya dan lain-lain, itu tidak sedang ngomong apa-apa kok. Dia tidak sedang ngomong aku cinta kamu. Dia tidak sedang ngomong saya senang melihat kalian. Tidak, dia hanya bunyi. Tapi kenapa dia langsung? Langsung terasa sedih. Langsung terasa semangatnya. Kenapa langsung kurasa sedih Kak? Padahal dia tidak bicara apa-apa. Nah, inilah yang kenapa seni itu bisa melatih dan bisa mengasah bagaimana hati bisa tidak kasar. Ya, karena bahasa salah satu ya banyak sebenarnya kalau kita mau bahas anunya. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah bahasa seni itu sendiri. Kalau bahasa seni itu sama setiap diputar musik misalnya, tidak mungkin kita mau dengar lagu 1, 2 kali, 3 kali. Kenapa kita selalu mau dengar lagu kesukaan tak sampai 100 kali? Padahal sama aja musiknya, sama aja. Tapi karena setiap kali diputar dia memberi bahasanya lagi Gilles Deleuze, filsuf strukturalis juga. Gilles Deleuze itu ngomong force, daya hidup. Setiap diputar itu musik yang sama sekalipun berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda keadaan, beda. Ya, jadi tidak pernah ada pengulangan yang sama, minimal waktu. Betul. Jadi memang sangat mesumanga ini ya. Ujung Maid Podcast yang berbahagia. Kita sebenarnya masih sangat ingin bercerita panjang berkaitan dengan nilai seni yang kita kaitkan dengan spiritualitas, tapi karena kita sudah berada di penghujung acara, kami memohon closing statement ataukah pesan yang bisa menjadi inspirasi tambahan bagi sahabat Ujung Maid Podcast dimanapun berada. Silakan. Seni dan spiritual ini sangat
dekat. Ya. Kalau saya bilang seni berarti dia bicara tentang rasa. Ketika bicara spiritualitas dia bicara tentang rasa. Rasa juga. Ya. Jadi keduanya bicara tentang persoalan estetika. Saya menghubungkannya di situ. Jadi di seni dan spiritual itu kita bisa menemukan bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya dan bagaimana hubungan kita dengan Sang Holik. Jadi tetap bicara tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ini saya mendapatkan spiritualitas di situ. Seni yang berguna. Itu dulu yang paling utama. Jadi seni yang berguna, seni yang bermanfaat itu akan erat kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas wa hablum minallah. Masya Allah, luar biasa closing statement dari Deng Icang. Jadi sahabat Ujung Mic dimanapun kita berada, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung saat ini memiliki salah seorang guru, ya. Mohon izin saya panggil Ustadz juga. Beliau Ustadz di bidang seni. Beliau mengajarkan nilai-nilai spiritualitas kepada para santri yang didesain dengan seni orkestra dan seni musik lainnya. Untuk itu kami juga mengajak sahabat Ujung Mic, ya, untuk dapat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas, melihat hal-hal yang real berkaitan dengan spiritualitas yang dibalut dengan pelatihan-pelatihan kesenian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Salama kita pada salama. Terima kasih Deng Icang atas kesempatan tak pada kesempatan saat ini, dan semoga terus menjadi inspirasi bagi kami, inspirasi bagi santri, bahkan menjadi inspirasi bagi pesantren yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena lahir pertama kali seni orkestra hijabers pertama di Indonesia yang dimulai dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Ya. Terima yang kasih. kedua di dunia. Yang kedua di dunia, pertama di Indonesia dan yang kedua di dunia. Luar biasa, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.